Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami Awit Channel. Ya Allah, ya Karim, ya Malik, ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa Allah memberikan kesehatan yang prima serta imun tubuh yang kuat. Dan yang sedang sakit segera Allah sembuhkan, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan segera Allah lunasi dengan caranya yang tidak pernah kita sangka-sangka. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini saya tetap akan melanjutkan cerita bab tentang Satrio Piningit. Jadi Satrio Piningit merupakan manusia pilihan dari ruh-ruh pilihan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta langit dan bumi serta alam semesta seisinya. Bahwa manusia harus menuntut dirinya untuk selalu berbuat baik, karena ketika kita berbuat baik, seluruh alam pun akan positif kepada kita, mengeluarkan sebuah aura-aura yang positif untuk diri kita, untuk melakukan apa saja, sehingga kita berjalan di muka bumi ini jauh dari kecongkakan dan kesombongan. Karena kalau kita melihat secara hati nurani yang sangat dalam, bahwa kita haruslah mengetahui bahwa bumi adalah hidup. Bumi itu hidup, dan bumi akan selalu mengancam kita semua. Mengancam dalam arti kata apa? Wahai fulan, janganlah congkak berjalan di punggungku. Nah, itu tanah itu berkata semacam itu kalau kita tahu. Ya, itu biasanya untuk para ahli sufi, ahli tasawuf. Ya, bahwa apa? Wahai fulan, ketika engkau sombong, akan kugelincirkan kamu. Ya kan? Nanti ketika engkau meninggal dunia, akan ku koyak-koyak di dalam perutku, akan ku lumat, akan ku hancurkan, akan dimakan oleh seluruh binatang yang ada di perut bumi. Waduh, mengerikan. Tapi ketika kita menjadi manusia yang sangat syuhud kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mulai berusaha, ya, kita berusaha dalam arti makin hari kita akan makin tua, kita harus makin sadar bahwa hari esok harus lebih baik daripada hari sekarang, dan hari nanti harus lebih baik daripada hari ini. Karena pada kenyataannya bahwa hidup kita hari ini adalah kenyataan sekarang, dan kerja kita hari ini adalah kenyataan mendatang. Sehingga mari kita sama-sama untuk berusaha, selalu berusaha keras. Kita harus berusaha keras, gimana pun harus dipaksa untuk berbuat sesuatu, terutama berbuat kebaikan. Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk yang senangnya leha-leha atau pemalas. Itu semacam itu. Benar. Jadi menurut psikologi bahwa manusia itu manusia yang senangnya leha-leha, poya-poya, itu pada dasarnya manusia itu. Saya sendiri juga sama, kadang-kadang kan malas-malesan. Siapapun orangnya pasti suka senang bermalas-malasan itu, karena itu kan zona nyaman yang harus kita keluar dari zona nyaman itu biar kita sukses gitu kan, karena kita bukan siapa-siapa kan, seperti dalam hal apapun itu. Sekarang memasuki pada bab Satrio Piningit, bahwa Satrio Piningit ini manusia yang sangat luar biasa, yang sudah terlatih, terdidik, terukur itu dengan segala apapun gerak dan langkahnya di muka bumi ini, karena memang itu project masterpiece-nya dari Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia percontohan, tapi tidak ada salahnya kita agar selalu mencontohnya. Nah, akhir-akhir ini memasuki tahun ini gitu, bahwa Satrio Piningit itu melihat satu kejanggalan, bukan hanya tahun sekarang 2023, tapi sejak zaman dulu, sejak zaman dahulu kala. Para Satrio Piningit ini selalu miris, sedih, jengkel, geram sebetulnya. Karena apa? Melihat percaturan perpolitikan yang ada dimanapun, bukan hanya di Nusantara, ibarat Nusantara, Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia pun sama, di belahan dunia manapun. Bahwa Satrio Piningit di belahan dunia manapun itu sedih, miris. Karena apa? Melihat bahwa kita kan harus namanya berinteraksi, harus menyatu dengan alam untuk selalu kita belajar. Nah, Satrio Piningit ini melihat ada satu tumbuhan
yang sangat luar biasa. Fungsinya bisa untuk mengikat air, akar-akarnya, dan juga untuk bisa untuk bikin bangunan dan segala macam, untuk pagar, untuk apa saja. Ini pohon ini sangat luar biasa. Dari situlah Satrio Benit belajar, yakni bambu. Bambu ini sangat luar biasa, bisa untuk bikin gubuk, bikin rumah, bikin jembatan di perdesaan terutama, untuk bikin pagar-pagar, bikin kandang burung, bikin kerajinan, apa saja luar biasa. Di sinilah Satrio Benit ini melihat namanya pohon bambu ini ternyata ada satu filosofi di situ yang mengandung makna yang sangat kental dan sangat dalam, yakni di dalam bidang politik. Nah, Satrio Benit melihat bahwa di Indonesia pun sama, di negara-negara manapun sama. Politiknya adalah berasas politik rumpun bambu. Nah, politik rumpun bambu ini, ketika Anda menebang pohon bambu, mencari pohon bambu, mana dulu yang akan ditebang? Yang lurus. Inilah sedihnya Satrio Benit melihat percaturan perpolitikan di tanah air dimanapun itu, bahwa tetap menganut pada politik rumpun bambu. Siapa yang lurus ditebang. Naudzubillah min dzalik ini harus kita cegah semuanya. Mari kita, elemen bangsa, elemen rakyat, mari kita bersatu untuk menegakkan kebenaran adalah kebenaran. Mari kita tetap namanya bersatu untuk membangun ukhuwah, untuk kebenaran, untuk berbangsa dan bertanah air, berkeluarga, bersosialisasi, dan yang lain-lain termasuk ber-YouTube ini. Untuk itu mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.